pengacara yang ditunjuk oleh keluarga FS ini kan akhirnya mengundurkan diri. Dia sebagai statusnya sebagai tersangka, maka pada saat dia akan dilakukan pemeriksaan, dia harus kita siapkan pengacara. Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada publik, kan nggak fair itu. Aku nggak pernah menduga. Aku kalau iya, iya. Kalau enggak. Apain aku duga-duga? Iya, ada tekanan. Ya Pak Kabar SIM gitu, nggak berani kan? Jangankan Richard ya. Kita aja yang udah kenal lama sama mereka ditekan. Kurang apa Pak Andi kenal saya? Kurang apa Pak Wira kenal saya? Kurang apa Pak Suradi kenal saya? Itu tetap ditekan. Lama loh kita kenal. Kurang apa para penyidik kenal saya? Tetap ditekan kok. Cuman bukan mereka. Mereka ini bayar putih. Pak Andi ini bayar putih. Kenapa? Pak Andi kan nitip saudaranya Pak Burhanuddin sebagai pengacara. Mana bisa dia buang Pak Burhanuddin, orang itu saudara dekatnya. Orang kata Pak Burhanuddin, nggak mungkin lah dia, Pak Andi Rian itu kemudian mengkhianati saya. Aku jawab, mungkin. Mungkin nggak sih? Mungkin. Gitu. Ini nih, sebelum mereka tahu ada perubahan BAP. Izin Pak, pernyataan pengacara Baradae yang ditunjuk oleh Dirpidum Andi Rian di media bertolak belakang dengan BAP Baradae. Ini BAP yang lama, bertolak belakang. Mereka baru dapat berita nih. Telepon pertama nggak kuangkat, telepon kedua nggak kuangkat, telepon ketiga nggak kuangkat. Telepon keempat kan bunyi, nggak keluar dong di sini. Jam 5 sore, lewat 15 baru mereka kasih tahu surat pengunduran diri dari pengacara sebelumnya. Sepanjang ini aku persoalannya tipis-tipis karena belum dapat surat jabatan kan. Jam 5 sore baru dikasih, baru aku dapat. Oh iya oke. Nah, aku dipanggil itu malam-malam ini. Tanggal 7 malam. Jam 8.55. Saudaraku ini saudaraku loh ya. Seduluran. Ini orang Bojonegoro namanya KP Dr. Suradi SBD. Dokter ya Suradi ini. Sekarang orangnya lagi stres gara-gara aku minta maaf. Analisa terhadap perkara sebesar ini dia sendirian sama Kasubdit sama Dir, karena untuk mencari tahu apa sih yang terjadi dari skenario yang lama. Mereka harus mikirin apa yang terjadi. Mungkin Pak Andi juga ketakutan dong, namanya dia cuma Dir. Ya aku paham, Pak Andi akhirnya nggak berani ngobrol sama aku, udah nggak enak. Apalagi dia ngobrol sama saudaranya Pak Burhanuddin, yang nggak enak juga. Pak Wira juga ngumpet, nggak enak. Bingung mereka. Tapi mereka ngambil keputusan pada waktu itu. Ketika ada perintah ini di malam hari, ketika Pak Suradi datang ke Pak Dir, kan aku sama Pak Burhanuddin kan di dalam ruangan itu, berdua bertiga kan. Akhirnya bicara dulu karena mereka udah nggak enak kan, ada tekanan. Mereka sini dapat tekanan loh. Pak Andi Rian, direktur, dapat tekanan dari atas. Direkturnya dapat tekanan. Pak Wira dapat tekanan juga dari atas. Termasuk Kanit. Ini Kanit nih, Pak Suradi. Kenapa dia berani kirim-kirim WA kemari? Coba kalau bukan orang bersahabat lama, bersaudara atau kita orang lama, nggak mungkin kan dia WA rahasia negara ini. Bukan rahasia negara juga sih, rahasia orang per orang. Ya kan? Coba, ini kan WA aku sama dia. Setelah ada ini, aku dipanggil saudaraku merapat di sini. Di jam ini aku ditelepon. 7:30 tuh aku ditelepon suruh ngadep. Karena aku nggak ngadep-ngadep, dia bingung, dia kirim aja ini ke aku. Ngasih tahu nih ada perintah beginian, gimana? Ya, aku udah paham, bukan perintah dari Kamlek maupun direkturnya, bukan. Namanya Kabar Eskrim kan? Coba Kabar Bareskrim yang lama, Subdit 3 yang nanganin pertama, skenario pertama. Tahu kan? Yang dalam skenario di mana tembak-menembak itu kan yang kerja Subdit di tempatnya. Bukan Kamlek. Atas perintah siapa? Siapa tahu atas, karena dia juga nggak tahu. Sehingga dibikin skenario gini. Sehingga Subdit 3 303 melakukan ini. Skenario pertama, makanya kan mereka banyak keangkut. Dor. Atas perintah siapa sampai ini lolos jadi skenario pertama? Apakah atas perintah Dir? Orang Dir merah putih kok. Dir nggak tahu. Mana pernah aku datang ke Bareskrim?
Orang aku datang cuma hari ini tanggal berapa nih? Yang malam-malam dipanggil nih sama Burhanuddin, dipanggil untuk ngadep hanya untuk dikasih tahu minta maaf. Ini ada perintah dari pimpinan untuk cabut. Akhirnya gini, ketika aku ingat, ketika udah rapat antara Pak Dir, aku kan begini, ketika perintah ini datang dari Pak Suradi, permintaan dari Pak Suradi, aku bilang, Pak Suradi kan dokter, masa lupa sih undang-undang apa advokat sama undang polisi beda, nggak boleh saling intervensi, nggak boleh saling merintah. Kan kepolisian di wilayah sipil kan. Kalau perintah atasan yang kemudian melanggar undang-undang, anak gua wajib menolak. Ya juga saudaraku, aku sampaikan begitu. Nah, ketika disampaikan kepada Kasubdit sama Pak Rian, Andi Rian, dapat mereka nih. Tapi aku udah kadang kesel, aku pulang aja sama Pak Burhanuddin. Mereka masih rapat diskusi kan. Pagi-pagi itu kan kita tenang tuh, nggak ada berita apa lagi. Jam 9-an pagi, saudaraku, ya kita sepakat nih di wilayah Dir, Kamnek sama ini, saudaraku lanjut terus. Oke, saudaraku calling down ya, itu telepon dia, Pak Suradi, orang baik. Berarti Dir udah paham? Pak Wira udah paham? Kita udah paham undang-undang. Kalau undang-undangnya, kalau kita melanggar perintah, kalau ada perintah yang bertentangan dengan undang-undang, baik pimpinan sendiri, kalau kita rasa itu melanggar undang-undang, ya kita nggak kerjakan. Omongannya begitu. Dir sama Kasubdit sama itu disepakat begitu. Makanya aku telepon Pak Burhanuddin, Pak Burhanuddin udah calling down nih, udah sepakat mereka semua. Seide kita antara pengacara dengan penyidik, dengan Dir ke bawah loh ya, Dir ke bawah. Nggak ke Kabang enggak. Tapi kan Wakabah juga tahu, tapi Wakabah kan udah jadi Kadifropam. Kemudian Pak Burhanuddin, itu ada apa, Senin tuh, telepon Pak Andi Rian. Pak Andi, izin, kita kan selalu koordinasi nih. Pak Andi Rian, coba telepon. Izin Pak Andi, saya dan Pak Olip sesuai petunjuk perintahnya kita akan ke LPSK. Oh lanjut aja, berangkat. Gitu. Tiba-tiba sambar geledek. Sambar geledek tahu Pak? Sambo geledek. Harinya apa? Hari Kamis. Semua itu kan lewat WA. Karena aku begini, aku nggak bisa terimanya ketika aku mendapatkan surat itu lewat WA. Akhirnya aku akan jadikan barang bukti, WA itulah menjadi barang bukti. Nggak apa-apa, surat begini aku anggap asli ya. Maksudnya isinya aku anggap adalah surat pencabutan kuasa. Betul nggak sih? Oh iya. Tapi untungnya setiap surat pencabutan kuasa atau pencabutan kuasa sepihak itu harus ada alasan. Tanpa alasan, cacat hukum dong, ya kan? Ini yang bikin pasti pengacara goblok. Mana ada cabut kuasa tanpa alasan? Begini pun kejahatan, nggak sempurna. Nggak sempurnanya apa? Tidak ada alasan-alasan yang menjadi dasar pencabutan kuasa. Padahal itu yang paling kunci. Aspek materialnya dan formilnya itu. Bodoh kan? Berarti Tuhan menjaga Agus dan menjaga Richard juga. Itu alasan kunci. Makanya aku santai aja. Bolehlah nanti namanya satu saksi bukan saksi. Bolehlah nanti si Richard diputar-putar pikirannya sehingga dia nanti bilang, oh nggak ada. Karena dikatakan, oh saya nggak ada perjanjian dengan Pak Olive. Di surat-suratnya dia ke aku selalu ada tulisan tangan berupa tanggal, tertulis tulisan tangan, tulisan basah, dan jam tulisan basah. Entah surat dia bela sungkawa, entah surat kuasa dia, kan ada dua dia aku kan. Satu surat kuasa pertama, surat kuasa kedua itu yang bareng Pak. Itu udah jelas kok. Sementara surat pencabutan kuasa dia nggak ada itu. Aku nggak pernah menduga. Aku kalau iya, kalau enggak. Ngapain aku duga-duga? Iya, ada tekanan. Ya Pak Kabar SIM gitu, nggak berani kan?